Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur untuk anugerah-Nya yang terus-menerus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita bersyukur oleh karena ada kesempatan bagi kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami, Bapa kami dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, untuk semua anugerah dan kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini Engkau menyertai, menolong dan membimbing kami, serta mencukupkan segala yang kami butuhkan. Kami bersyukur kalau saat ini kembali kami akan mendengarkan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu yang terus akan membangun kami, mengoreksi kami, memperbaiki kami. Dan biarlah Engkau berkati firman-Mu, berkati setiap penjelasan yang disampaikan oleh hamba-Mu, berkati kami semua. Dan biarlah Engkau berkata-kata untuk setiap kami, sehingga kami dengan bahasa yang dapat kami mengerti, kami dapat memahami firman-Mu, dan kami boleh menerimanya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, dan akhirnya permuliakanlah nama-Mu, melalui pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar satu topik, ya, di luar Kristus kita nothing. Nah, artinya di luar Kristus kita tidak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa. Kita akan mempelajari tema ini dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Di luar Kristus kita nothing. Ayat 5 sekali lagi saya baca buat kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang berpikir bahwa dengan kecakapannya, dengan kepintarannya, dengan kemampuannya, dia akan mampu melakukan banyak hal. Nah, ini salah satu sebenarnya ciri kesombongan di dalam diri manusia yang menganggap dia mampu melakukan segalanya di dalam kehidupannya. Tapi ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, mari kita pelajari firman ini. Apa maksudnya di luar Kristus kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak sanggup berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Saya perhatikan beberapa hal dari bagian firman Tuhan ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Allah menginginkan supaya setiap kita menjadi pribadi yang bernilai atau berharga di hadapan Tuhan.
Nah ya, jadi sekali lagi Allah sebenarnya menginginkan supaya kita semua, saya dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang berharga di pandangan Tuhan, menjadi pribadi yang bernilai di hadapan sesama. Nah, lalu kenapa? Nah, ini sebenarnya ada satu masalah dengan kehidupan manusia. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dia tidak bernilai lagi. Dia sudah mati. Nah, lalu maksudnya bagaimana dengan kita bernilai, berharga itu? Nah, kita menjadi pribadi yang bernilai atau berharga di pandangan Tuhan apabila kita, ya, saya dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, produktif menghasilkan buah-buah rohani yang manis dan lebat dalam kehidupan kita. Nah, jadi sama seperti pokok anggur yang menghasilkan buah-buah yang manis dan lebat. Jadi Tuhan Yesus memakai ilustrasi ini, pokok anggur dengan ranting-rantingnya, carang-carangnya, sehingga bisa menghasilkan buah. Tentu yang Tuhan maksudkan dengan buah di sini dalam perumpamaan ini sama seperti pokok anggur itu bukan hanya manis, tapi juga banyak. Kenapa? Karena kalau manis, kalau hanya 2 biji, ya kan, mengecewakan juga. Atau banyak tapi nggak manis. Nah, maka Allah menginginkan buah yang lebat, buah yang manis, dan buah yang banyak. Nah, jadi kita lihat nanti di sini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada buah-buah rohani sebenarnya yang diinginkan Tuhan muncul di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi sekali lagi, Allah sangat ingin supaya saya dan ibu-ibu menjadi pribadi yang bernilai atau berharga baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Nah, lalu bagian kedua saya lihat di sini, apa maksudnya di dalam Kristus sehingga kita menjadi pribadi yang bernilai atau berharga? Ya, apa maksudnya ini? Di dalam Kristus. Kalau tadi dikatakan di luar Kristus kita nothing, berarti sekarang kita bicara di dalam Kristus supaya kita memiliki nilai. Nah, jadi maksud dari di dalam Kristus sehingga kita bernilai, menghasilkan buah yang produktif dan manis. Nah, yang pertama saya coba pelajari, yang pertama maksudnya adalah, nah, kita semua harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Ya. Jadi harus ada penyatuan antara Kristus dengan saya, dengan ibu-ibu, antara Kristus dengan kita. Nah, bukankah dosa itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, telah membawa keterpisahan antara Allah dengan manusia? Ya, itu satu hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Allah yang merupakan sumber hidup manusia itu, tapi ternyata sekarang manusia itu telah terpisah dari Allah itu. Maka di dalam Kristus dibuka kembali jalan bagaimana kemudian manusia itu bisa kembali bersekutu, menyatu dengan Tuhan. Nah, jadi orang yang tidak menyatu dengan Kristus tidak mungkin menghasilkan buah-buah rohani. Tidak mungkin. Bagaimanapun dia ketatnya menjaga dirinya, nah mungkin di pandangan orang sepertinya dia menghasilkan buah rohani, tapi tidak di pandangan Tuhan. Karena ukuran yang dipakai Tuhan di sini menjadi pribadi yang bernilai dan berharga itu bukan ukuran manusia, bukan kesuksesan dunia, bukan, tapi menurut standarnya Allah. Maka setiap orang di luar Kristus sebenarnya dia tidak bernilai di hadapan Allah. Nah, maka orang yang tidak menyatu dengan Kristus tidak mungkin menghasilkan buah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal atau menyatu dengan pokok anggur. Jadi demikian juga kita tidak akan berbuah jikalau tidak tinggal menyatu dengan Kristus. Itu maka di ayat 4 tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, lalu orang yang tidak menyatu dengan Kristus ibarat ranting yang kering. Sekali lagi, orang yang tidak menyatu dengan Kristus ibarat ranting yang kering yang tidak mungkin menghasilkan buah. Tidak ada apa-apanya, nothing. Ia akan dikumpulkan
dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini perlu kita sadari, ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kembali kita introspeksi diri kita, ya. Mari kita kembali mengenal diri kita, betapa sebenarnya tidak bernilainya seseorang kalau dia bukan di dalam Kristus. Nah, lalu yang kedua, arti atau maksud dari di dalam Kristus di sini, nah, hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nanti bisa dibaca dari ayat 4 dan 5 itu. Nah, hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kalau yang pertama tadi bicara tentang bagaimana kita kembali menyatu secara posisi, kita kembali satu di dalam Kristus sebagai orang yang percaya menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi yang kedua ini adalah tindak lanjut dari penerimaan kita akan Kristus itu. Tentu ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kita dihidupkan kembali, kita menjadi orang yang bisa memiliki kemampuan untuk menghasilkan buah itu. Tetapi juga tidak secara otomatis. Nah, maka di sini perlu juga di bagian kedua ini, bagaimana kita hidup di dalam persekutuan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Nah, hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan ditandai dengan, nah, bagaimana kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan, bincang-bincang dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan hidup dalam doa. Jadi ini mari kita bangun berelasi dengan Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Mari ibu-ibu kita sadari betapa Tuhan kita itu sangat terbuka menerima keberadaan kita. Ya, dan Dia tidak pernah terganggu kalau kita menyampaikan isi hati kita pada saat kapanpun. Nah, jadi hidup dalam doa. Lalu ciri orang yang bergaul akrab dengan Tuhan itu, dia juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, maka tadi di ayat 7 dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi tidak mungkin orang yang memiliki persekutuan yang hidup dengan Tuhan katanya, tapi dia tidak memperdulikan firman Tuhan. Nah, itu kondisi hidup yang ambivalen itu. Tidak konsisten. Tapi orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, yang membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dia harus menghidupi firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita terus-menerus belajar dan belajar firman Tuhan. Sampai kita memahami isi hati Tuhan itu. Dan lama-lama kehendak Tuhan itulah yang menjadi kehendak kita dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, ciri orang yang hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, dia juga harus hidup dalam kekudusan. Kalau tadi di ayat 2 dikatakan demikian, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkannya berarti ada satu upaya dari Tuhan bagaimana kita supaya kemudian semakin hari semakin kudus. Maka yang berikutnya, ciri orang yang hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan itu adalah hidup di dalam kekudusan. Jadi jangan kita katakan kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, Allah itu Allah yang kudus, sementara kita hidup bergelimang dosa. Nah, itu tidak benar. Nah, maka orang yang hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, dia harus hidup dalam doa, dia harus hidup dalam firman Tuhan, dia harus hidup dalam kekudusan. Nah, ini yang dimaksud di sini bagaimana kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus. Ya, jadi pertama tadi bicara mengenai posisi kita yang jelas di dalam Kristus, kita status kita anak Tuhan menyatu dengan Kristus, tapi kemudian yang kedua adalah bagaimana kita terus-menerus berelasi, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, yang ketiga saya lihat di sini dari tema ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Kristus menjadi bernilai dan itu kelihatan dari buah yang dihasilkan. Maka orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, orang yang katanya sudah menerima Yesus dalam hidupnya, orang yang katanya sudah di dalam Kristus, itu harus bisa dilihat dari buah yang dihasilkannya. Jadi ibu yang dikasihi Tuhan, kan iman itu baru ketahuan bahwa kita adalah orang yang beriman ketika ada buah yang dilihat orang. Ada produk iman itu. Kalau hanya terima Tuhan Yesus, orang tidak tahu.
Ya. Nah, maka buah rohani, ya, jadi ada beberapa jenis buah rohani yang dihasilkan oleh setiap orang percaya itu. Nah, saya lihat yang pertama adalah buah pertobatan, ya. Nah, bagaimana saya dan ibu-ibu menghasilkan buah-buah pertobatan itu? Bagaimana kita semakin hari semakin dosa itu semakin terkikis dari dalam kehidupan kita, semakin dibuang. Nah, bukan justru sebaliknya. Dan sekali lagi dari tema ini, kita baru memiliki kemampuan untuk hidup, ya, dalam kekudusan itu atau menghasilkan buah pertobatan itu kalau kita benar-benar ada di dalam Kristus, baik statusnya maupun relasinya, persekutuannya. Lalu berikutnya ada buah Roh Kudus. Jadi kalau buah pertobatan itu nanti ibu-ibu yang dikasih Tuhan bisa baca dalam Matius 3 ayat 8. Lalu buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, jadi sana ada karakter baru yang harus muncul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi urusan kita bukan hanya bagaimana membuang dosa, mengkikis dosa, tetapi di sisi lain bagaimana kita memunculkan karakter baru. Dan itu dikatakan di sini buah Roh Kudus. Ya, kita tahu semua itu. Ya, ada 9 sisi dari buah Roh Kudus itu. Dan itu harus bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan kita. Semakin dewasa, atau semakin hari semakin matang dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya ada namanya buah kebenaran. Di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan di sana, yaitu pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ibu dikasih Tuhan, saya, ibu-ibu baru bisa melakukan atau baru bisa menghasilkan buah Roh Kudus kalau kita ada dalam Kristus. Kita baru bisa menghasilkan atau hidup dalam kebenaran itu kalau kita hidup di dalam Kristus. Lalu ada namanya lagi buah bibir, yaitu puji-pujian kepada Allah. Ada satu ciri khas orang Kristen itu, ya, orang Kristen itu adalah umat pemuji. Tapi kemudian juga rupanya puji-pujian orang Kristen itu baru bernilai bagi Allah, ya, benar di hadapan Allah ketika yang menyanyikan itu ada di dalam Kristus. Ya, yang menyanyikan itu, yang memuji Allah itu ada dalam Kristus. Jadi di luar Kristus sebenarnya pujian kita itu tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Dan terakhir dari Yohanes 15 ayat 16 ini ada namanya buah yang bernilai kekal, yaitu jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus melalui pelayanan kita. Itu makanya ibu yang dikasih Tuhan bahwa semua orang percaya itu, semua orang yang menyebut dirinya sudah menyatu dengan Kristus itu, sebenarnya dia adalah pelayan. Maka dia harus juga memberitakan Injil, ya, memberitakan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh pengampunan dosa, akan beroleh hidup yang kekal. Ada jiwa-jiwa, ya, yang kita bawa kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Itu namanya buah yang bernilai kekal. Itu di ayat yang ke-16 pasal 15 ini. Tapi sekali lagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu pun tidak mungkin dapat kita hasilkan kalau kita tidak di dalam Kristus. Lalu tujuan menghasilkan buah itu apa? Nah, dikatakan tadi di ayat 8 itu, ya, firman Tuhan mengatakan demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi tujuan menghasilkan buah itu adalah akhirnya Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ketika orang melihat kehidupan kita, bagaimana kita hidup semakin hari semakin kudus, terpisah dengan dosa, karakter kita semakin bagus, hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan, kita tidak pernah bersungut-sungut, selalu memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kemudian berjuang memenangkan jiwa, dan orang akan melihat itu, sehingga orang pun akan memuji Allah kita. Banyak contoh-contoh di Alkitab, ya, bagaimana orang yang hidup, mempraktekkan hidup yang benar itu,
akhirnya orang lain kemudian memuji Allah mereka atau Allah kita. Contohnya Daniel misalnya ketika mereka di pembuangan. Nah, kesaksian hidup Daniel itu dalam konteks itu ini misalnya kalau kita katakan menghasilkan buah, maka ketakutan besar ada bagi orang Babel pada saat itu terhadap Allahnya, Allah Daniel. Lalu apalagi di sana dikatakan, nah itu adalah sebenarnya menghasilkan buah itu adalah perwujudan diri sebagai murid Kristus yang sejati. Maka dikatakan tadi sekali lagi ayat 8 itu, kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi dengan demikian ya, kamu adalah murid-muridku kata Tuhan Yesus. Nah, ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari ya, status kita sudah jelas, oke. Dalam bagian ini dijelaskan lagi bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Nah, berarti karakter kita karakter Kristus. Nah, dan itu akhirnya membawa hal yang luar biasa bagi Tuhan kita dan bagi orang lain. Nah, lalu rupanya ada juga konsekuensi kalau kita tidak menghasilkan buah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Di ayat 2 tadi dikatakan dipotong Allah, ya. Allah sebagai Bapakku ya, pengusahanya kata Tuhan Yesus di sini. Nah, jadi setiap ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong. Mengerikan ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, ini satu pengajaran yang keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya jangan bermain-main di dalam hidup ini. Ada tugas, ada identitas diri, ada praktik hidup yang harus kelihatan sebagai murid-murid Kristus. Ya. Jadi jangan hanya namanya murid Kristus, jangan hanya namanya orang percaya. Ya, tapi praktik hidupnya tidak menunjukkan demikian. Ya, jadi terakhir dikatakan, nah, jadi kalau orang tidak menghasilkan buah, ia akan dibuang dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Sekali lagi ibu yang dikasih Tuhan, ini peringatan keras supaya kita semua boleh menjadi pribadi yang bernilai, di mana kemudian kita menghasilkan buah-buah yang manis dan lebat sebagai konsekuensi dari iman kita, hadirnya Kristus di dalam kehidupan kita. Kita semua tahu ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka Roh Kudus pun diberikan kepada kita. Mana Roh Kudus itu mendorong kita untuk menghasilkan buah, baik buah pertobatan, buah Roh Kudus, buah kebenaran, buah bibir, atau terakhir itu adalah buah yang bernilai kekal. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sadari kemampuan kita adalah kalau kita ada di dalam Kristus. Kalau kita bisa terus-menerus membangun relasi yang baik dengan Tuhan, maka bahkan dikatakan tadi di sana di ayat 7 itu, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu orang yang membangun relasi yang baik dengan Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, ketika dia berdoa juga berdoa bukan sembarang berdoa. Pasti doanya pun dikontrol oleh kebenaran firman Tuhan. Maka mari ibu yang dikasih Tuhan, kita jalani hidup kita ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Kristus. Itulah kekuatan kita, itulah kemampuan kita. Karena di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam Kristus, kita mampu melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh menolong kami untuk belajar firman Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh menikmati satu pengajaran, mengingatkan kami supaya kami boleh tetap ada di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu,
Engkau telah menaruhkan iman bagi kami sehingga kami boleh membuka hati kami, percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, dan kami rindu supaya ke depan juga kami terus boleh membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan, berelasi dengan baik, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga hidup kami pun semakin hari semakin diperbaharui, dan kami pun boleh semakin hari semakin menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah terus-menerus Engkau ingatkan kami akan kebenaran ini. Sadarkan kami bahwa di luar Engkau ya Tuhan Yesus, kami tidak akan mampu melakukan sesuatu pun yang bernilai, yang baik, yang akan memuliakan nama Tuhan. Tetapi di dalam Engkau ya Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, menjelang akhir tahun ini kami rindu supaya Engkau terus menolong kami. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, namun biarlah Engkau terus meneguhkan, menguatkan kami, meyakinkan kami akan penyertaan-Mu, mengingatkan kami akan kesatuan kami dengan diri-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu gentar menghadapi situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Tapi kami akan selalu keluar sebagai pemenang karena ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan berkatilah kami semua, bahkan persembahan yang kami kumpulkan kiranya juga Tuhan berkati, boleh menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan kami, bahkan juga Tuhan memberkati kami, dan Tuhan juga kiranya dipermuliakan di dalamnya. Akhirnya Tuhan kami yang baik, dengarkanlah kami di dalam doa kami bersama. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, serta bimbingan dari Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom, ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.